Hai bre, masih pada puasa kan lo bre? Masih dong ya bre. Oh iya, bini gua mana ya? Ayang! Oh sayang! Oi, gua di dapur. Ngapain sih lu teriak-teriak? Gawat yang! Apanya yang gawat? Kebakar lagi ya bulu hidung lu? Bukan itu. Terus apa dong? Itu lo yang... Kita mesti ke Korea sekarang. Ya udah, ayo. Tapi pakai duit lu ya. Layang, pecahin tuh celengan ayamnya. Enak aja ya lu. Biji lu yang gue pecahin ntar. チャンネル登録お願いします。 Waktu semakin mendesak bagi Red Sparks dalam persiapan menghadapi babak playoff Liga Voli Korea 2025 yang akan digelar pada 25 Maret mendatang. Tim asuhan Ko Hee-jin harus bergerak cepat dalam menyusun strategi terbaik untuk melawan Suwon Hyundai ENC Hill State, mengingat dua pemain andalan mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, masih dalam proses pemulihan cedera. Dengan kondisi ini, Red Sparks harus mencari solusi taktis guna tetap tampil kompetitif dalam laga krusial tersebut. Dengan absennya dua pemain kunci tersebut, Ko Hee-jin harus mengambil keputusan strategis. Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo telah dipersiapkan untuk menggantikan peran Bukilic sebagai outside hitter dan Park Eun-jin di posisi middle blocker. Namun, keputusan berani diambil oleh sang pelatih dengan tidak memilih middle blocker murni untuk menggantikan Park Eun-jin. Sebagai gantinya, Lee Seon-woo diproyeksikan mengisi posisi tersebut, mengingat ia memiliki pengalaman bermain sebagai middle blocker di masa mudanya. Kapten Red Sparks, Yoon Hye-seon, bahkan mengakui bahwa Seon-woo telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam peran barunya tersebut. Uji coba Lee Seon-woo sebagai middle blocker telah dilakukan dalam dua pertandingan terakhir Red Sparks menghadapi Gwangju AI Pepper Savings Bank dan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Hasilnya cukup positif, dan Ko Hee-jin mengonfirmasi bahwa strategi ini akan diterapkan dalam laga playoff. Saya pikir ini akan menjadi pilihan yang diperlukan untuk menghadapi Hyundai Hill State. Saya melihat Seon-woo tampil sangat baik hari ini, dan dia bisa menjadi opsi penting dalam pertandingan mendatang, ujar Ko Hee-jin. Selain itu, Yeom Hae-seon menegaskan bahwa Red Sparks harus tampil lebih kuat di babak playoff dibandingkan musim lalu. Musim ini lebih menantang karena banyaknya cedera yang melanda tim, mengingat mereka juga pernah kehilangan Lee So-young musim lalu. Kali ini berbeda. Saya percaya para pemain kami bisa melakukannya. Jika kami ingin menciptakan musim yang luar biasa, kami harus membuktikannya dengan aksi nyata di lapangan, kata Yeom. Sementara itu, Yeom juga menyoroti pentingnya peran Jeon Da-bin sebagai tumpuan utama serangan dari sisi kiri Red Sparks. Saya harus tetap fokus dan tidak boleh goyah. Peran Jeon Da-bin juga sangat penting dalam menentukan jalannya pertandingan nanti. Meskipun atmosfer tim saat ini sangat positif, itu saja tidak cukup untuk menang. Kami harus tetap bermain dengan tenang dan penuh kewaspadaan, imbuhnya. Setelah Haeunkook Live Pink Spiders mengamankan posisi puncak klasemen dengan dominasi mereka sepanjang musim, urutan peringkat telah ditentukan. Hyundai Hill State finish di peringkat kedua, diikuti oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di posisi ketiga, Hwaseong IBK Altos di peringkat keempat, Gimcheon Korea Expressway High Pass di posisi kelima, GS Caltex di peringkat keenam, dan Gwangju AI Pepper Savings Bank di posisi terbawah. Musim ini banyak tim mengalami perubahan besar akibat cedera pemain kunci yang berdampak signifikan pada persaingan peringkat. Hyundai Hill State sempat mengalami ketidakstabilan ketika kehilangan Wipawi Sritong, pemain Thailand yang menjadi andalan serangan dan pertahanan tim. Absennya Sritong mengakibatkan ketidakseimbangan dalam permainan mereka. Bahkan setter utama mereka, Kim Da-in, mengalami kesulitan dalam menjaga ritme tim. Trio serangan Hyundai yang terdiri dari Jong Ji-yoon, Yang Hyo-jin, dan Letitia Momabasoko sempat kehilangan efektivitasnya akibat ketidakhadiran Sritong. Di sisi lain, Red Sparks yang sempat bersaing ketat dengan Hyundai Hill State untuk posisi kedua akhirnya harus puas di peringkat ketiga setelah kehilangan Bukilic dan Park Eun-jin menjelang akhir musim reguler. Bukilic yang mengalami transformasi menjadi outside hitter musim ini awalnya sukses menjalankan perannya dengan baik, terutama dalam menerima bola. Kombinasi pukulan 1-2 bersama Megawati Hangestri Pertiwi bahkan sempat beberapa kali membuat Hyundai Hill State turun peringkat.
Namun tanpa kehadiran Bukilik dan Park Eun-jin, Red Sparks kehilangan keseimbangan tim mereka di saat-saat krusial menjelang playoff. Para penggemar Red Sparks berharap tim kesayangan mereka bisa tetap kompetitif meski harus bermain dengan susunan pemain yang belum optimal. Banyak yang menaruh harapan pada kecepatan pemulihan Bukilich dan Park Eun-jin agar mereka setidaknya bisa tampil dalam salah satu laga playoff. Jika tidak, maka seluruh beban serangan kemungkinan besar akan bertumpu pada Megawati Hangestri Pertiwi dan Jeon Dabin. Selain itu, banyak yang penasaran apakah keputusan Ko Hee-jin memainkan Lee Seon-woo sebagai middle blocker akan memberikan hasil yang diharapkan. Penggemar berharap strategi ini bisa menjadi solusi taktis yang membantu Red Sparks tetap kompetitif di lini depan melawan serangan Hyundai Hillstate. Meski situasi sulit, Kapten Yoon Hye-seon yakin bahwa semangat juang tim akan menjadi faktor penentu. Kami tidak boleh terpaku pada kekurangan yang kami miliki. Sebaliknya, kami harus memanfaatkan kekuatan yang ada dan bermain dengan mentalitas pemenang. Jika kami bisa mengatasi tantangan ini, maka musim ini akan menjadi salah satu yang paling berkesan bagi kami dan para penggemar, pungkasnya. Dengan persiapan yang semakin matang dan motivasi tinggi, Red Sparks akan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Hyundai Hillstate dan mengamankan tiket menuju final. Namun, tantangan besar menanti mereka, terutama dengan keputusan strategis Ko Hee-jin yang tidak memilih middle blocker murni sebagai pengganti Park Eun-jin. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ko Hee-jin tampaknya mempertimbangkan aspek fleksibilitas permainan, di mana pemain yang mampu beradaptasi dengan berbagai peran dapat memberikan keuntungan tersendiri. Dengan skuad yang ada, ia memilih untuk mengandalkan pemain serbaguna yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan strategi dalam pertandingan. Selain itu, keputusan ini juga didasarkan pada pertimbangan taktis. Red Sparks dikenal sebagai tim dengan serangan balik yang cepat dan kuat, sehingga Ko Hee-jin ingin memastikan bahwa transisi dari pertahanan ke serangan tetap berjalan mulus. Middle blocker murni umumnya lebih fokus pada pertahanan dan blocking, sementara pemain yang lebih fleksibel bisa berkontribusi lebih dalam aspek serangan. Apapun yang terjadi, keputusan ini akan menjadi ujian besar bagi Red Sparks. Jika mereka berhasil mengatasi tantangan ini dan memenangkan pertandingan, maka strategi Ko Hee-jin akan dianggap sebagai langkah jenius. Namun jika mereka gagal, maka kritik terhadap keputusannya akan semakin tajam. Namun, strategi ini tentu tidak lepas dari risiko. Mengandalkan pemain yang bukan middle blocker murni bisa membuat Red Sparks kehilangan kekuatan dalam blocking dan pertahanan di area net. Jika Hyundai Hillstate mampu memanfaatkan kelemahan ini, maka strategi Ko Hee-jin bisa menjadi bumerang bagi Red Sparks. Di sisi lain, keputusan ini juga bisa memberikan kejutan bagi lawan. Dengan formasi yang tidak biasa, Hyundai Hillstate mungkin kesulitan dalam membaca pola permainan Red Sparks, terutama dalam serangan balik yang lebih bervariasi. Dengan segala pertimbangan ini, keputusan Ko Hee-jin untuk tidak menggunakan middle blocker murni seperti Lee Ye-dam tetap menjadi perdebatan. Apakah langkah ini akan menjadi strategi jitu atau justru menjadi kesalahan fatal? Jawabannya akan segera terungkap dalam duel panas yang penuh gengsi di babak playoff.